would tell me the names of the bombers. Bye, Dad. He just wants you to know he can get to you. What is going on? He thinks I know. An explosion rocked the city today. Daughter was killed in the bombing. Mr. Hennessy. That's 5 days in a row now. What does he want? His daughter. I don't know who the bombers are. Even if they crucify me. You have no idea who you're dealing with. Where those prophets that touch a leg bone, they touch a soul. Somebody say a prayer. Who blew up his daughter? Do you? Baby, I done let me go. I say a prayer for them. I don't believe in you. Yes, I do. Do you? Suatu hari di sebuah kota London, ada seorang pria Asia yang bernama Kwon. Saat itu, ia sedang menjemput putri kesayangannya yang bernama Fan. Kwon ini merupakan seorang ayah yang sangat overprotective. Hal itu terlihat ketika Fan meminta Kwon untuk mengantarkannya ke sebuah toko pakaian. Kwon menanyakan pertanyaan yang sangat detail kepada putrinya itu. Setibanya di toko yang mereka tuju, Fan pergi sendiri ke dalam toko, sedangkan Kwon masih harus mencari tempat parkir yang kosong. Saat akan masuk ke dalam toko, Fan tak sengaja menyenggol seorang lelaki yang baru saja turun dari motornya. Sedangkan Kwon baru saja menemukan satu parkiran yang kosong. Namun tak sengaja ia bertabrakan dengan mobil orang lain yang juga ingin parkir di sana. Dan di saat Kwon turun ingin menghampiri orang itu, tiba-tiba saja ada sebuah ledakan bom tepat di depan toko pakaian yang dimasuki putrinya tadi. Ledakan itu menewaskan banyak orang di sekitar dan juga termasuk putri Kwon. Kwon pun menangis sambil memeluk anak satu-satunya itu. Kwon adalah seorang mantan pasukan anggota khusus yang dilatih oleh pasukan elit Amerika. Ketika terjadi peperangan di negaranya, Kwon bersama keluarganya melarikan diri ke Singapura. Namun saat pelarian itu, salah satu anak dan istrinya meninggal karena serangan para perompak. Dan yang berhasil ia selamatkan saat itu hanyalah Fan. Itulah sebabnya Kwon sangat overprotective kepada Fan. Karena bisa dibilang Kwon hanya memiliki Fan dalam hidupnya. Namun kini putri satu-satunya itu juga telah meninggalkan dirinya. Di sisi lain, di sebuah kantor media ada seorang wartawan yang bernama Ian Wood. Ia menerima sebuah telepon dari orang yang tak dikenal dan mengabarkan tentang ledakan bom tersebut berasal dari sebuah kelompok yang bernama Authentic IRA. IRA adalah singkatan dari Irish Republican Army, atau bisa dibilang pasukan khusus Irlandia. Si penelpon itu memberikan sebuah kode yang disebut Phoenix dan ia juga memberikan sebuah ancaman. Ia mengancam mereka akan meledakkan bom selanjutnya di Bank Inggris jika Badan Keuangan Inggris masih terus mendukung penjajahan terhadap Irlandia Utara. Ian pun langsung memberitahu atasannya tentang ancaman tersebut. Dan atasannya menyuruh semua karyawannya untuk mencari tahu lebih dalam tentang kelompok Authentic IRA tersebut. Sedangkan di sisi lain, seorang wakil Perdana Menteri dari Irlandia yang bernama Liam Hennessy mendatangi para petinggi dari kelompok Authentic IRA. Dulunya, Liam adalah pemimpin dari kelompok Authentic IRA. Namun saat ini, ia masuk ke dunia politik untuk menjaga perjanjian damai Inggris dengan Irlandia. Ia pun berusaha mencari tahu siapa otak dari pengeboman di London kala itu. Karena ia tak terima kelompok teroris itu menggunakan nama Authentic IRA untuk menyebarkan teror ledakan bom. Bahkan mereka juga menggunakan sisa bahan peledak dari gudang persenjataannya, serta menggunakan kode sandi Phoenix milik Authentic IRA. Musibah yang dialami Kwon benar-benar membuatnya merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Ia masih belum bisa menerima kepergian putri kesayangannya itu. Kwon pun lalu mendatangi kantor badan anti-teroris. Ia menemui seorang komandan di sana yang bernama Bromley, yang memimpin penyidikan tentang kasus pengeboman tersebut.
Kwan pun bahkan sampai memberikan uang kepada Bromley agar ia diberitahu siapa saja nama dari orang-orang yang melakukan pengeboman itu. Namun Bromley menolaknya dan menyuruh Kwan untuk percayakan saja kasus ini kepadanya dan juga timnya. 3 minggu berselang, Kwan sudah tak bisa lagi menunggu kabar dari proses penyidikan yang berjalan sangat lambat. Ia pun mencoba untuk mencari tahu sendiri tentang organisasi autentik Aira. Dan di saat itu juga tak sengaja ia mendengar sebuah wawancara di televisi yang menghadirkan Liam di sana. Dan saat itulah Kwan mengetahui bahwa Liam adalah wakil menteri Irlandia juga sekaligus salah satu petinggi Aira. Kwan sangat mencurigai Liam. Meskipun dalam wawancara itu Liam menegaskan bahwa kelompok Aira sama sekali tidak ada kaitannya dengan kasus pengeboman di London waktu itu. Kwan pun langsung menelpon Liam setelah wawancara itu selesai. Kwan pun meminta Liam untuk memberitahunya siapa saja nama dari para pelaku pengeboman di London waktu itu. Dan ia juga meminta petunjuk tentang para pelaku pengeboman itu. Namun Liam menjawab bahwa ia juga belum mendapatkan informasi apapun atas kejadian itu. Dengan tekad dan persiapan yang matang, Kwan pun memutuskan untuk pergi ke Irlandia menemui Liam secara langsung. Dan sesampainya di kantor Liam, Kwan pun terus mendesak Liam untuk memberinya petunjuk tentang para pelaku pengeboman. Namun Liam juga bersikeras mengatakan bahwa ia benar-benar tak memiliki petunjuk apapun, karena ia sendiri sudah 30 tahun tak berhubungan dengan kelompok Aira. Kwan pun tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Liam. Ia juga memberitahu kepada Liam bahwa putrinya adalah salah satu korban dari kasus pengeboman di London waktu itu. Dan sebelum pergi dari sana, Kwan mengatakan kepada Liam bahwa Liam akan berubah pikiran. Kwan kemudian pergi ke toilet di kantor itu, dan di dalam toilet itu Kwan merakit sebuah bom dari bahan-bahan yang sudah ia persiapkan. Hal ini ia lakukan agar Liam berubah pikiran dan mau membantunya untuk memberitahu informasi tentang para pelaku pengeboman tersebut. Di luar gedung, Kwan kembali menghubungi Liam. Give me the names. Liam yang kesal dengan ancaman dari Kwan, ia memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari Kwan di semua hotel ataupun di semua penginapan yang ada di sana. Dan saat anak buah Liam ingin pergi mencari Kwan, salah satu di antara mereka melihat sebuah tali di tangki bensin mobil mereka. Mereka pun takut bahwa itu adalah bom yang dibuat oleh Kwan. Ia pun mencoba membuka tangki itu secara perlahan. Dan ternyata di ujung lubang tangki ada sebuah kertas yang ditinggalkan oleh Kwan untuk memberikan ancaman kepada Liam, agar Liam segera memberikan nama para pelaku pengeboman kepada Kwan. Di sebuah penginapan, Kwan sedang meracik bom untuk melakukan ancaman selanjutnya kepada Liam. Namun ternyata para anak buah Liam berhasil menemukan posisi Kwan, dan mereka langsung mendatangi penginapan itu untuk menangkap Kwan. Anak buah Liam pun kembali ke kantor dan memberi kabar kepada Liam bahwa Kwan telah berhasil lolos. Liam pun marah kepada mereka karena mereka berempat tak bisa menangkap seorang pria yang bahkan sudah tua. Liam kemudian memanggil keponakannya yang bernama Sen Morrison. Sen merupakan seorang anggota pasukan khusus Irlandia yang sudah sangat berpengalaman. Liam meminta Sen untuk mencari tahu tentang kasus pengeboman yang mengatasnamakan Aira. Liam juga menyuruh Sen agar ia bekerja sama dengan Komandan Bromley. Namun Liam meminta agar Sen merahasiakan bahwa mereka bekerja sama dengan pihak Inggris.
Liam berencana untuk mengubah kata sandi peledak yang hanya diketahui oleh pihak anggota AIRA, sehingga apabila ada kejadian pengeboman selanjutnya dapat dipastikan pelakunya bukanlah dari kelompok AIRA. Suatu hari Kwon diam-diam mengikuti Liam. Ternyata saat itu Liam sedang menemui selingkuhannya yang bernama Maggie di sebuah restoran. Dan Kwon pun kembali menebar teror kepada Liam. Kwon meminta Liam untuk memberikan nama para pelaku pengeboman. Jika tidak, maka ia akan menyebarkan foto Liam bersama selingkuhannya itu. Karena merasa sangat terancam, Liam pun memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah di pedesaan bersama istrinya. Liam juga memerintahkan para anak buahnya untuk terus menjaga keamanan di area rumah tersebut. Namun, Kwon tak pernah melepaskan Liam. Kwon berhasil mengikuti Liam sampai ke rumah tersebut. Kwon juga membuat persembunyian di dalam hutan yang tak jauh dari rumah yang ditempati Liam. Dan Kwon pun kembali memberikan teror kepada Liam. Ia meledakkan salah satu kandang peternakan di sana. Liam yang sangat panik pun menyuruh anak buahnya untuk menambah personel keamanan di sana. Sedangkan istrinya yang juga ketakutan dengan teror dari Kwon, ia berencana untuk pergi ke London seorang diri. Karena ia tahu bahwa Kwon hanya mengincar Liam. Dan ia tak mau menjadi korban Kwon jika ia masih terus bersama dengan Liam. Keesokan harinya, Kwon kembali memberikan teror dengan meledakkan sebuah mobil yang sedang dikendarai oleh anak buah Liam. Melihat hal itu, tentu saja Liam semakin ketakutan. Dan ia pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk segera membawa istrinya pergi menjauh ke London. Salah satu anak buah Liam melihat bom yang digunakan oleh Kwon adalah bom pengendali jarak dekat. Itu berarti Kwon berada tak jauh dari lokasi itu, dan ia menduga bahwa Kwon bersembunyi di dalam hutan. Mereka semua pun langsung pergi menelusuri hutan untuk mencari Kwon. Di dalam hutan ternyata Kwon sudah menyiapkan banyak jebakan, dan para anak buah Liam pun satu persatu masuk ke dalam jebakan Kwon. Namun Kwon sempat terkena tembakan di bahunya. Beruntungnya ia bisa lolos dengan bersembunyi di balik sebuah pohon. Para anak buah Liam pun kembali dan mengabarkan kepada Liam bahwa Kwon lagi-lagi berhasil kabur dari mereka. Liam pun langsung menghubungi Sen untuk meminta Sen membantunya melacak keberadaan Liam, karena itu adalah salah satu keahlian Sen. Namun Sen ternyata merupakan selingkuhan dari istri Liam. Dan istri Liam yang bernama Mary mengatakan kepada Sen, sebenarnya ia sangat membenci Liam karena Liam tak membalaskan dendam atas kematian kakaknya, yang padahal Liam sendiri tahu siapa pelakunya. Di malam harinya, Liam berusaha mencari tahu tentang siapa Kwon yang sebenarnya. Liam baru mengetahui ternyata Kwon adalah seorang mantan anggota pasukan khusus yang sangat mematikan, yang pernah dilatih oleh tim elit Amerika. Dan juga Kwon pernah bertugas di Vietnam. Liam yang merasa anak buahnya kalah jauh dari Kwon, ia pun mempercayakan tugas penangkapan Kwon kepada Sen yang merupakan anggota pasukan khusus Irlandia. Di saat itu juga salah satu petinggi AIRA yang bernama McGrath datang menemui Liam. Ia sangat marah kepada Liam karena telah terjadi pemeriksaan di gudang persenjataan miliknya. Dan ternyata Liam juga terlibat dalam kasus tersebut. Namun Liam membantahnya. Ia mengatakan bahwa ia tidak terlibat dalam kasus tersebut. Ia justru bekerja sama dengan pihak Inggris untuk menyelidiki kasus tersebut. Meskipun itu adalah ulah dari anggota kelompoknya sendiri. Liam juga mengatakan bahwa rencananya hanyalah menyerang badan keuangan Inggris, bukan menyerang warga sipil. Ketika Liam memasuki ruang kerjanya, tiba-tiba saja Kwon muncul sambil menodongkan pistol ke arah Liam. Kwon juga memasang bom di badannya yang siap ia ledakkan bersama dengan Liam jika Liam berani berteriak memanggil anak buahnya. Kwon masih meminta Liam untuk menyebutkan nama para pelaku pengeboman yang menewaskan putrinya. Namun Liam yang memang tidak tahu siapa pelaku dari pengeboman itu, ia pun mengatakan bahwa ia telah merencanakan jebakan untuk mengetahui siapa pelakunya, dengan cara mengubah kode sandi rahasia dan memberikan kode rahasia yang berbeda kepada para anggota AIRA. Dengan begitu, maka ia akan dapat mengetahui siapa pelaku dari pengeboman yang selama ini dicari oleh Kwon. Akhirnya Kwon pun memberi waktu 1 hari kepada Liam.
Keesokan harinya, Sen tiba di rumah peternakan Liam. Ia pun langsung pergi menuju ke hutan untuk mencari keberadaan Kwon. Setelah Sen pergi, salah satu anak buah Liam yang ditugaskan untuk menjaga istrinya memberikan laporan bahwa ketika di hotel ia melihat Sen masuk ke kamar istri Liam. Di sisi lain, teror pengeboman kembali dilakukan oleh para anggota autentik Aira. Kali ini mereka melakukan pengeboman di sebuah bus kota. Dan ternyata salah satu pelaku pengeboman itu adalah Maggie, wanita selingkuhan Liam selama ini. Sementara di kantor Badan Anti Teroris, Komandan Bromley bersama timnya berhasil melacak anggota autentik Aira. Mereka memperlihatkan sebuah rekaman CCTV di sebuah bar kepada Perdana Menteri, yang diduga itu adalah tempat pertemuan para pelaku pengeboman dari kelompok autentik Aira. Dan di dalam rekaman itu terlihat ada McGrath yang juga terlibat dalam kasus pengeboman para anggota autentik Aira. Tak hanya itu, Komandan Bromley juga sudah mengantongi beberapa nama dari para pelaku pengeboman, termasuk pelaku pengeboman di sebuah bus kota yang baru saja terjadi. Bromley pun kemudian menghubungi Liam dan memberitahu kepada Liam bahwa otak dari kasus pengeboman selama ini adalah McGrath, temannya sendiri. Bromley juga meminta Liam untuk mencari informasi lebih dalam dari McGrath. Liam pun dengan sangat marah, ia pergi menemui McGrath. Liam sangat kesal karena ulah dari McGrath, ia jadi mendapatkan teror mematikan dari Kwon. Liam pun memaksanya untuk menuliskan semua nama para pelaku pengeboman. Dan Liam sangat terkejut ketika mengetahui ada nama Maggie yang merupakan wanita selingkuhannya itu. Tak hanya itu, McGrath juga mengaku bahwa ia mengetahui tentang perselingkuhan istri Liam dengan Sen. Dan itu adalah salah satu bagian dari rencananya untuk mengetahui kode rahasia yang telah diubah oleh Liam. Liam yang sangat marah pun langsung menembak kepala McGrath. Setelah itu, Liam langsung menelpon Bromley dan juga Sen untuk memberitahu mereka siapa saja nama dari para pelaku pengeboman. Liam juga memberitahu kepada Sen tentang ciri-ciri pelaku yang menewaskan Putri Kwon. Di sisi lain, para pelaku pengeboman kembali merencanakan target pengeboman. Kini mereka menargetkan pengeboman pada sebuah pesawat yang akan melakukan penerbangan dari Inggris ke Irlandia. Hal itu mereka lakukan agar semua orang mengira bahwa negara Inggris itu sendirilah yang melakukan pengeboman selama ini. Rencana mereka ini pun dimulai dari Maggie yang mendekati Ian Wood, salah satu wartawan yang akan melakukan liputan pada salah satu konferensi pers tentang kasus pengeboman selama ini. Maggie menyembunyikan bom rakitan yang berbentuk baterai laptop yang kemudian ia pasang ke laptop milik Ian. Sementara itu, di hutan dekat peternakan Liam, Sen berhasil menemukan lokasi persembunyian Kwon. Namun, Sen malah terkena jebakan dari Kwon. Mereka pun berkelahi habis-habisan. Akhirnya, Sen pun berhasil dikalahkan oleh Kwon. Tangan dan kaki Sen pun diikat. Kwon mengatakan ia sengaja tak membunuh Sen, karena ia ingin menjadikan Sen sebagai sandera untuk mendesak Liam agar mau memberi informasi tentang para pelaku pengeboman yang menewaskan putrinya. Sen pun menjawab bahwa ia mengetahuinya, dan Sen memberitahu nama pelaku pengeboman yang menewaskan putri Kwon. Ia bernama Aurelie, dan ia memiliki bekas luka bakar di tangan kanannya. Karena Kwon telah mendapatkan apa yang ia cari selama ini, ia pun membebaskan Sen. Dan Sen kembali ke rumah peternakan Liam. Di sana, Liam sudah menunggu Sen. Liam mengatakan bahwa ia telah mengetahui perselingkuhan istrinya dengan Sen. Liam pun memerintahkan Sen untuk membunuh istrinya. Sen pun langsung menjalankan perintah itu. Keesokan harinya, para polisi telah menemukan apartemen tempat persembunyian para pelaku pengeboman. Para polisi pun sudah bersiap melakukan penyergapan. Namun, Kwon telah lebih dulu melakukan aksinya. Ia menyamar sebagai tukang pipa agar bisa masuk ke dalam apartemen para pelaku. Di sana, Kwon sangat memperhatikan orang-orang tersebut. Dan ia mencari ciri pelaku yang menewaskan putrinya.
Ia pun menemukan orang yang memiliki bekas luka bakar di tangan kanannya, yang mana ia adalah pelaku pengeboman yang menewaskan putrinya. Mereka pun memeriksa isi tas Kwon, dan ketika dibuka ternyata Kwon sudah menyiapkan senjata yang ditutupi oleh sebuah kain. Kwon pun berhasil menghabisi para pelaku pengeboman, dan dia hanya membiarkan Maggie untuk tetap hidup. Tak lama setelah itu, para polisi pun masuk menyergap, dan di sana hanya tersisa Maggie yang masih hidup. Polisi pun menginterogasi Maggie untuk mengetahui target pengeboman mereka selanjutnya. Maggie pun menjawab bahwa bom selanjutnya akan meledak 9 menit lagi di bandara. Ia menyembunyikan bom itu di sebuah laptop milik wartawan yang bernama Ian Wood. Polisi pun sigap melakukan pencarian di bandara. Mereka meneriaki orang yang bernama Ian Wood. Namun saat itu Ian sedang menggunakan headsetnya dan tak mendengar teriakan para polisi yang memanggil namanya. Ian pun kemudian menyadari ada banyak polisi yang bersiaga di sana. Ian pun bertanya ke seorang wanita yang berada di sebelahnya tentang apa yang terjadi. Dan wanita itu mengatakan bahwa para polisi sedang mencari orang yang bernama Ian Wood. Ian pun menemui para polisi dan mengatakan itu namanya. Dan para polisi langsung mengambil laptop Ian. Di sisi lain, saat Liam ingin beristirahat di rumahnya, tiba-tiba saja Kwon datang menemui Liam. Di sana, Kwon meminta Liam untuk mengupload sendiri foto perselingkuhan Liam dengan Maggie ke internet. Menurut Kwon, bagaimanapun juga Liam harus ikut menerima akibatnya. Dan dengan tersebarnya foto itu, tentu saja menjatuhkan reputasi Liam, karena publik akan memandang bahwa Liam memiliki hubungan dengan pelaku pengeboman. Di akhir film diperlihatkan Kwon yang telah kembali ke rumahnya, dan di sana ternyata Kwon diawasi oleh para anak buah Bromley. Mereka pun memberikan laporan kepada Bromley, dan Bromley menyuruh anak buahnya untuk tidak melakukan apa-apa kepada Kwon, cukup mengawasinya saja. Dan Kwon pun bertemu kembali dengan sahabat lamanya. Seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Istoma selanjutnya.